Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Siti Khadijah. Saya dari Prodi PGSD semester 3. Dan saya dari UPBJJ UT Palembang. Di sini saya akan menampilkan presentasi saya yang bertema tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Di sini saya mengambil satu topik yang saya ambil, yaitu adalah proses lahirnya Pancasila, PPUPKI, Piagam Jakarta, PPKI. Dan saya juga mengambil dari modul pembahasan yang saya mengambil dari modul, yaitu di modul pertama, yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Di kegiatan pelajaran 1 atau KB1 yaitu adalah pengenalan pendidikan Pancasila. Mengapa di perguruan tinggi masih perlu diajarkan mata kuliah pendidikan Pancasila? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, mari kita belajar bersama. Pertanyaan ini mungkin sempat terlintas di benak para mahasiswa. Salah satu jawaban yang paling masuk akal adalah dengan belajar Pancasila di perguruan tinggi. Setidaknya memperbesar peluang menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara diharapkan menjadi roh seluruh masyarakat Indonesia dalam berperilaku, bertindak. Diharapkan mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang nilai-nilai dasar Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Hal ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menjadi warga negara yang baik. Selain materi, pembelajaran formal nilai-nilai Pancasila juga dapat diterapkan dalam kehidupan kampus melalui kegiatan organisasi, kerjasama antar mahasiswa, dan partisipasi dalam upaya pembangunan mahasiswa. Dan sekarang kita buka lagi modul kita. Kita cari tentang topik yang akan saya bahas, yaitu adalah lahirnya Pancasila BPUPKI. Kita bisa lihat di modul halaman 1.20 pengantar pendidikan Pancasila ruang lingkup pendidikan Pancasila. Ruang lingkup pendidikan Pancasila di perguruan tinggi meliputi beberapa aspek baik aspek akademik maupun non-akademik. Sebagai sebuah pengantar, pendidikan Pancasila adalah suatu mata kuliah yang umumnya diajarkan di perguruan tinggi di Indonesia. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memperkenalkan mahasiswa dengan nilai-nilai, prinsip, dan konsep-konsep dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Karena saya mengambil salah satu topik, yaitu lahirnya Pancasila, PPUPKI, PPKI. Di sini saya akan menampilkan atau menunjukkan kepada kalian semua, rekan-rekan semua, yaitu adalah pada gambar 1.1.4, yaitu adalah di sini ada suasana sidang BPUPKI. Di sini beranggotakan beberapa anggota tokoh yang patut kita teladani, yaitu adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, dan Ki Hajar Dewantara. BPUPKI, apa kalian tahu apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Dalam istilah bahasa Jepang, dalam bahasa Jepang disebut juga sebagai Dokoritsu Jumbi Kosakai. Pancasila memiliki makna dan nilai-nilai yang mendalam sebagai dasar negara. Ia mencerminkan semangat persatuan, keadilan, kebinekaan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengakui nilai-nilai moral, sosial, politik fundamental dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia dan diakui oleh seluruh warga negara sebagai warga negara sebagai ideologi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya juga sudah merangkum beberapa nilai terkandung dan peristiwa penting dalam lahirnya Pancasila BPUPKI.
Dalam proses lahirnya Pancasila, salah satu peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila adalah sidang pertama BPU PKI. Pada tanggal 1 Juni 1945, ketika Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 prinsip kemudian dikenal dengan nama Pancasila, yaitu siapa yang tahu? Kalau belum tahu, ayo mari kita belajar. Yang pertama, usulan Soekarno yaitu adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato Soekarno ini menjadi tongkat penting karena untuk pertama kalinya konsep dasar negara yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia disampaikan secara utuh. Gagasan ini kemudian diterima sebagai dasar negara bagi rumusan Piagam Jakarta dan akhirnya disahkan menjadi dasar negara pada tanggal 8 Agustus 1945 oleh PPKI. 2. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Dari peristiwa tersebut, pidato tanggal 1 Juni 1945 tercermin nilai-nilai Pancasila yang sangat kuat, terutama 1. Nilai persatuan Indonesia, karena Soekarno berusaha mencari dasar negara yang dapat menyatukan seluruh suku, agama, dan golongan di Indonesia. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, terlihat dari semangat untuk membangun negara yang menghormati hak asasi manusia. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam keadilan sosial ini adalah bahwa kita sebagai masyarakat, sebagai makhluk sosial, kita harus bersikap adil kepada semua orang. Nilai musyawarah dan demokrasi tercermin dari proses sidang BPU PKI yang dilakukan melalui pembahasan, usulan, dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari semangat persatuan dan kebersamaan para pendiri bangsa yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kita sendiri maupun golongan. Sebagai bahan refleksi untuk saya dan bagi kita semua, sebagai generasi muda, saya merasa penting untuk memahami kembali proses lahirnya Pancasila agar dapat menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di era modern yang penuh perjuangan seperti sekarang banyak sekali perpecahan di media sosial, nilai persatuan Indonesia menjadi sangat relevan untuk menjadi keharmonisan. Setelah itu, bagi kita sebagai mahasiswa, kita juga patut menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.